lanjut dulu ini. Tadi ada hilangnya hak istirahat, yang berikutnya hilangnya UMK dan UMSK. Sekarang ini UMK itu hanya tegas banget, hanya dapat. Gubernur dapat, artinya terserah juga kalau saya nggak mau ngomong apa, boleh untuk tidak menetapkan. Kalau yang lama itu kan upah terdiri dari upah minimum sektoral, upah minimum kabupaten, sektoral kabupaten, itu artinya pasti ada. Kalau sekarang itu UMK aja hanya dapat, gubernur dapat menetapkan. Jadi kewenangan itu boleh iya, boleh tidak. Beda dengan gubernur menetapkan upah minimum provinsi. Itu pasti, mau nggak mau tetapkan. Jadi UMK itu saya katakan hilang. Bagaimana UMSK? Lebih hilang lagi, karena sudah nggak dikutak-atik lagi. Hanya UMP sama dapat menetapkan UMK. UMSK, UMSP hilang. Padahal andalan dulu sudah UMSK. Gitu? Andalannya kan begitu UMSK. Itu udah hilang. Upah satuan jam. Kalau tadi pemuda ngomongin lembur, gitu? Pada saat lebaran kalau itu lembur, sekarang bagaimana itu? Nah, ini Permen nomor 234 sampai 15 itu nggak hanya remote area tadi, termasuk juga kaitannya dengan persoalan pada hari libur istirahat, hari libur nasional. Hari libur nasional itu juga menjadi debatable. Dibayar lembur apa enggak sih ketika tanggal merah di kalender itu? Itu kalender yang dicetak, orang berpikirnya kan kalender yang dicetak lah gitu. Padahal kalender yang dicetak itu kan orang yang kalender itu kan nggak sembarangan. Ada keputusan 3 menteri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja, sama Menteri Agama. 3 menteri ini duduk bareng memutuskan ini loh tanggal merahnya. Kalau ada gitu, tanggal merahnya lalu hari liburnya termasuk cuti bersama. Ketika ada tanggal merah, bukan cuti bersama atau libur nasional, teman-teman di sektor tambang ini bekerja, upahnya dibayar lembur apa enggak? Termasuk kelompok apa? Hari libur, bekerja pada hari libur atau bekerja hari biasa? Libur. Dalam prakteknya coba libur, yakin cek bulannya, mau normanya juga gak begitu kok, hari biasa. Makanya Permen 15 itu di situ persoalan juga, bukan hanya remote. Kalau ngomong tadi sebenarnya itu aturan jelas kok. Untuk perjalanan sekian, kita punya praktek misalnya. Kalau dalam konteks praktek itu geoservices tuh, tempat kerjanya di tengah lautan. Anjungan di tengah lautan tuh. Itu masuk waktu itu. Nah, kalau ini kan cuma gunung sama kota doang ya. Tinggalnya di sini, tempat kerjanya di gunung. Dari sini ke gunung cuma 2 jam sampai kan? 1 jam aja udah nyampe kok. Karena apa bedanya dengan di pabrik Bekasi dengan rumah itu pabrik? Kira gitu kan? Ada bedanya bentuknya gunung dengan bentuknya pabrik. Itu doang saja. Orang pemerintah biasanya kan nyari bekal motor lah. Yang berikutnya di Omnibus Law itu mudahnya PHK. Mudahnya PHK. Apa nanti yang berubah? Tadi mudah rekrut, mudah PHK, kerja tetap atau tetap kerja. Nah, itu kan isu-isunya. Masuk lagi sanksi bagi pengusaha ringan. Kita di Bro, ada tenaga kerja asingnya belum? Nggak ada. Asing. Nggak ada sama sekali tenaga kerja asing. Berarti aman lah isu tenaga kerja asing. Asing.
sementara atau ke depan. Jangan-jangan berubah seperti ini gitu ya. Tidak boleh ada. Sanksi bagi pengusaha semakin ringan. Saya contoh tadi orang PHK karena sanksi akibat tidak membayar pesangon terhadap pekerja yang pensiun itu sudah tidak ada lagi. Jaminan kehilangan pekerjaan pada saat masih rancangan saya bilang ilusi. Jaminan kehilangan pekerjaan itu hanya ilusi. Kalau sekarang tentu kayak baru kita bebas cek. Karena kan jaminan kehilangan pekerjaan atau dijamin kehilangan pekerjaan. Dengan ciptaan kerja itu yang benar itu jaminan kehilangan pekerjaan atau dijamin kehilangan pekerjaan. Dijamin ini kan tidak beda dengan ciptaan kerja atau cilaka. Nah, belum lagi sekarang ngomongin COVID. COVID ini beneran apa enggak sih? Bisnis, konspirasi atau fakta? Gitu kan? Kita sedikit. Cuma diadakan. Kelompok bumi datang pas begini nih. Terlepas dari perdebatan fakta apa itu, meskipun itu 10 tahun yang lalu sudah dibahas, kan kalau ngomongin COVID-19 itu sudah dibahas, sudah disiapkan itu namanya apa? Hasil kajiannya dari tahun 2010 sudah ada, prakteknya 2020. Kemarin. Jadi iya, tentu saya tetap terjemahin dulu ya, karena masih bahasa Inggris. Ini sebagai bencana nasional non alam, apa sih ujungnya? Kalau saya melihat ketika ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, ujungnya korupsi besar-besaran, bebas di korupsi. Itu tidak betul. Berapa ratus triliun itu, dan itu kemudian dibilang tidak dapat dipidanakan, bebas kan tuh. Jadi yang sekarang bisa ngerampoklah. Orang meninggal dengan cara apapun sebut COVID supaya bisa dapat duit. Betul kan? Betul beli samping. Jawaban dia baca nih, prakteknya bisa. Makanya ada kelompok yang bilang kalau nggak sangat darurat, daripada kau dianggap COVID. Termasuk saya kesini tuh terpaksa banget tuh saya kemarin. Mau kesini tuh biasanya kan cukup di klinik aja lah, tempat kita cek itu. Kita cuma ke klinik kemudian tapi ternyata kok nggak ada, itu terpaksa saya ke rumah sakit. Kalau itu sekali itu terus pulang dan ambil pun nggak pakai bagaimana interaksi dengan orang rumah sakit seminimal mungkin. Cukup datang ke security, tolong ambilin. Yang ke dalam security saya cuma ambil security. Menghindari interaksi di karena di sana banyak konspirasi. Termasuk sekretaris bendahara PT Ken Jawa Timur. Sakitnya apa? Sampai beliau almarhum itu dimeninggalkan, di COVID kan. Setelah dimakamkan, hasil tesnya semuanya negatif. Jadi meninggal itu karena di COVID kan, kemudian sampai meninggal. Bendahara PT Ken Jawa Timur almarhum ada. Orang dia sakit lambung, dihajar vitamin C yang tinggi, orang nggak bisa masuk, dia makin parah. Sakit lambung, jadi komponen asam paling anti dengan yang asam kok, dihajar vitamin C dosis tinggi, karena dianggap COVID itu tadi kan. Dan banyak itu. Sekarang
ada PSBB tadi malam dibahas sambil ngadepin rektor itu dibahas. Ada lagi prokes di tempat kerja. Sekarang ribetlah pada di tempat kerja. Dampaknya apa? Mobilitas penduduk dibatasi, sarana fasilitas tertutup, transportasi, distribusi barang tersendat, sistem kerja juga berubah. Apa aja pekerjaan ada kerja dari rumah gitu, WFH gitu kan? Memang bisa itu. Apa alat berat pakai kerja dari rumah? Udah bisa belum alat berat kita? Belum. Iya benar kan? Bisa kayak belum? Bisa di Vivo. Kalau saya nanya di kita, mau gimana di tapi sistem kerjanya ke depan akan berubah. Teman-teman siapa aja. Kok sekarang pun udah banyak yang berubah kok. Kerjanya dari rumah, kerjanya dari rumah. Termasuk anak saya sendiri begitu. Ngapain di sana itu? Mengapa kerja? Dan akhirnya udah. Kerja ngapain? Udah benar kok aja kan? Jangan kerja sekarang. Hari dan kerja dikurangin ini, bener nggak ada pekerja di rumah kan? Masih ada sekarang. Sampai kapan? Ya sampai proyek awalnya selesai kan? Sampai proyek ini selesai kan? Kemudian produksi turun drastis. Anggaran A3 nambah apa enggak? Produksinya turun, anggaran A3 nambah pasti. Yang tadinya nggak pakai masker, ya kalau di tempat kerja kita ada masker lah, gitu. Tapi kan sekarang di semua tempat orang harus pakai masker. Mungkin kalau itu kalau ditambah maskernya 2 kali ya. Waktu di tempat kerja pakai masker yang mana? Di luar tempat kerja atau istirahat pakai masker ini, belum nanti ada lagi pak, kan sanitizernya orang masuk kalau di semprot dulu, betul nggak? Kalau mau masuk kerja di semprot dulu, awalnya, sekarang udah nggak lagi kan? Banyak orang anggaran K3-nya masih nambah. Semua perusahaan padahal produksinya turun, anggaran apa? Otomatis yang dikurangin apa? Alasannya, nah mobil rumah kan mau minta digaji, hilang lembur, pasti lemburnya. Ketika ngomongin anggaran perusahaan, anggaran mana yang bisa dikurangi? Ya cuma upah doang. Bahan baku, panik berhadapan dengan sak bayarnya. Belum tentu. Ngomongin bahan bakarnya, bisa negosiasi sama Pertamina dikurangi. Nggak bisa lah. Mobil juga sama kok. Yang bisa apa? Ketika tenaga kerja. Terakhir PHK massal. Berapa banyak di Bumalati? PHK yang di tahun 2019. Berapa COVID ada berapa lama PHK? 500 sekian 2019. Di gelombang 2020 ini ada susulan kemarin 100, 200 itu terakhir dirumahkan statusnya. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa. Amin. Amin. Ini COVID ya, ini COVID. Tapi udah kita kerja begitu, COVID-nya begini, revolusi Indonesia begini, kita menjaga ya. Tengah malam. Ada pekerja.